Halo semuanya, selamat datang di Speaking of Good by Project Nelly. Di episode ini kita kedatangan teman-teman dari komunitas seni tuli di Indonesia, Fantasi Tuli. Kita akan membahas dunia seni pertunjukan dari perspektif teman-teman tuli. Tentunya kita juga akan mengenal lebih dekat komunitas Fantasi Tuli yang sedang menyiapkan teater musikal terbaru mereka, yaitu musikal Tuli Jemari. Musikal Tuli Jemari adalah karya baru yang melibatkan aktor dari teman tuli dan teman dengar. Kita akan ngobrol lebih jauh nih tentang proses kreatif perjalanan komunitas Fantasi Tuli, serta apa sih tantangan dan keragaman kolaborasi lintas budaya tuli dan dengar. Bersama saya sudah hadir pendiri Fantasi Tuli, aktris dan juga sutradara dari Teman Tuli, yaitu Hasna Mufidah, dan juga Palka Koyanso dari Teman Dengar yang turut bergabung dengan musikal Tuli Jemari sebagai sutradara ya Kak Palka ya. Oke, sebelum membahas mengenai proyek teater musikal tersebut, saya ingin tanya-tanya dulu nih ke Kak Mufi ya Kak Mufi ya. Halo Kak Mufi, thank you udah datang ke Speaking of Goodbye Project Nelly di keadaan yang hujan deras hari ini. Bisa diceritain Kak bagaimana awalnya Fantasi Tuli berdiri? Fantasi Tuli dibangun tahun 2019. Sebetulnya dulu itu sebelumnya aku tuh punya pengalaman menari dari kecil sampai besar. Tapi habis itu stop. Karena aku nggak tahu gimana perjalanannya, prosesnya itu gimana, situasinya itu gimana, karena aksesnya terbatas dan supportnya juga terbatas. Lalu setelah dewasa tahun 2017 itu waktu semuanya udah berkembang, kayak bahasa isyarat udah mulai berkembang, terus budaya tuli juga mulai berkembang, semuanya bersatu, dan abis itu mulai advokasi. Sebab waktu itu ada undang-undang kalau teman-teman disabilitas itu punya hak dan untuk mengadvokasi juga. Lalu abis itu pertukaran pelajar seni inklusif dari British Council. Itu pengalaman pertama inklusifku, dan ternyata ada kayak kolaborasi tuli dan dengar dan belajar dan mengajar, saling belajar mengajar gitu di bahasa Inggris di Indonesia gitu. Jadi waktu itu belajar bahasa Inggris dan akhirnya nambah pengalaman dan kesadaran soal disabilitas, dan tuli dengar itu kolaborasinya caranya kayak gimana. Setelah itu tahun seperti saya menemukan identitas tuli, identitas sebagai seorang tuli. Terus setelah itu guru Inggris aku bilang jangan stop menari, jangan berhenti menari. Kayak padahal aku waktu itu nggak ada cerita soal aku stop menari gitu sih. Jadi kayak agak merinding juga kok tahu ini gurunya. Terus ternyata teman-teman tuli yang setelah 1 tahun waktunya kayak pas gitu, ada kesempatan untuk berkembang bersama teman-teman tuli. Jadi buat komunitas seni untuk yang fokus ke teater, itu awalnya Fantasi Tuli seperti itu. Setelah itu di tahun 2019 itu program pertama Fantasi Tuli itu teater belajar Om Ray saya tapi. Jadi belajar pertama kali di Jakarta. Lalu yang kedua buat film juga. Seperti mau coba belajar teater plus film juga di luar negeri. Itu dibuka festival film teater tuli. Jadi mau coba, tapi di Indonesia belum ada. Jadi ada pertukaran pelajar dan dapat kayak pelajaran-pelajaran gitu dari festival itu. Kemudian habis itu kan COVID, jadi sempat vakum.
Lebih ke pertemuan-pertemuannya beralih ke virtual. Jadi dasar-dasar kolaborasi tentang seni di Indonesia pada umumnya. Jadi belajar dialog sudah, dan di Indonesia juga ada kesempatan untuk masyarakat Indonesia untuk terbuka kesempatan untuk ikut program pertukaran pelajar kolaborasi tuli dan dengar. Dibuat perkembangan. Jadi pas COVID sempat vakum 1 tahun, tapi kan sulit kolaborasinya dan kerjasamanya. Jadinya setelah itu COVID udah menurun. Pas pertama bikin program teater musikal itu pertama di Indonesia, acara Festival Musikal Indonesia atau FMI tahun 2024. Seperti itu. Lalu yang Jemari ini adalah teater kedua tahun 2025. Tapi ini pertama kali pementasan tunggal Jemari ini. Yeay, panjangnya. Wah, ternyata tidak segampang itu juga. Tadi sempat mention ada diajarin sama almarhum ya Om Reza, tapi itu berarti di acting ya Kak Mufi ya? Sempat ada kelas mungkin atau diskusi? Dulu Om Rey itu seperti punya harapan dan pengalaman, dia kan punya pengalaman teater, jadinya dia yang mengajar anak-anak tuli. I see. Seperti itu. Terus untuk tokoh nih Kak Mufi, kira-kira ada gak sih yang menginspirasi Kak Mufi mendirikan komunitas ini? Nah itu pertama kali yang menginspirasi saya itu guru Inggris saya. Namanya Miriam. Itu betul-betul menginspirasi saya sebab saya jadi belajar untuk tidak berhenti menari. Itu pertama kali kayak bikin saya merinding sih. Karena pengalaman saya waktu kecil kan terus menari, tapi setelah itu berhenti. Lalu ada orang pertama kali datang dan ngasih motivasi untuk saya untuk tidak berhenti menari. Terus waktu itu saya merasa kayak oke, aku mau betul-betul melanjutkan proses perjalanan menari saya ini di dunia seni. Kamu nari tradisional, modern kah? Atau memang dua-duanya nih oke? Sebetulnya dulu waktu kecil narinya tradisional. Tapi setelah itu seiring berjalannya waktu jadi belajar macam-macam juga sih. Ini kalau guru bahasa Inggris itu, guru Inggris itu mendorong untuk menari kontemporer. Ya, kontemporer. Oh, I see. Terus kenapa sih Kak Mufi memilih seni sebagai pondasi dalam membangun komunitas fantasi tuli? Apa memang Kak Mufi dan teman-teman tuli ingin mengeksplor di bidang seni dibandingkan bidang yang lain? Sebetulnya aku suka seni. Pertama itu kan menari kan, terus ada musik juga. Awalnya sih memang menari aja. Karena aku merasa menari itu seperti nasi. Artinya menari itu membuat aku hidup. Seperti kalau kita hidup kan karena kita makan nasi ya. Maksudnya seperti kebutuhan dasar. Setelah itu aku stop, terus aku bingung aku mau ngapain ya di sini. Itu sebetulnya pengalaman seperti hubungannya dengan film dan hubungannya dengan musik. Aku tertarik sama film dan musik, dan abis itu aku bikin teater musikal itu tertarik karena itu seperti menggabungkan, aku suka teater dan aku suka musik juga, jadi digabung jadinya teater musikal. Pertamanya aku nonton teater musikal Aladdin di Singapura. Kayak waktu itu aku nggak tahu kayak apa nih teater musikal. Aku taunya teater tok dan musikal aja. Terus teater musikal ini apa? Aku abis itu kepo terus nonton, terus ternyata kalau di luar negeri itu kan aksesnya bagus banget ya. Itu adalah kesempatan untuk dan jadi motivasi untuk aku bikin teaterku sendiri. Kayak berakting, bernyanyi,
di Indonesia kira-kira bisa nggak ya, ternyata di Indonesia tuh ada teater musikal tapi nggak ada kesempatan tampil aja. Jadi saya coba buat teater musikal untuk yang khusus tuli dan pakai bahasa isyarat terus nyanyi. Jadi bukan lewat suara juga. Ternyata bisa bikin teater musikal yang untuk khusus tuli. Awalnya aku deg-degan sih, kayak tadinya kan saya bikin riset kayak konsep isyaratnya gimana. Jadi bisa sih sama-sama akhirnya kolaborasi dengan teman-teman juga. Pada akhirnya memang sekarang bisa ya Kak Mufi ya. Tapi tantangannya apa sih Kak Mufi membangun komunitas seni ini? Tantangannya sih yang jelas akses ya. Aku bersyukur sampai sekarang Fantasi Tuli itu terus berkembang. Karena aku lihat banyak orang-orang dengar itu nggak terbiasa ngobrol pakai bahasa isyarat. Aku senang lihat orang-orang dengar ngobrol pakai bahasa isyarat. Tanpa dipaksa, tanpa diminta. Tapi itu seperti inisiatif sendiri untuk ngobrol pakai bahasa isyarat dengan teman-teman tuli. Itu aku melihat itu sebagai sesuatu yang berkembang. Itu pengalaman tentang keterbatasan itu soal komunikasi sih. Contoh, aku tuli terus nggak bisa ngomong nih, tapi aku bisa verbal, terus dilarang untuk berbahasa isyarat juga. Harus seperti orang dengar, bisa baca gerak bibir. Padahal kan beda ya situasi teman-teman tuli dan teman-teman dengar. Itu sih tantangan untukku. Nah, Fantasi Tuli itu membuatku nyaman karena di Fantasi Tuli itu sangat menghargai identitas masing-masing dan semuanya setara di sini. Kayak kalau di luar kan biasanya nggak membolehkan aku untuk berisyarat dan benar-benar membedakan aku sebagai disabilitas. Itu artinya aku tuli itu bukan disabilitas. Kenapa? Aku disabilitas karena situasi, karena dunia yang tidak memberikan akses untukku. Itulah tantangan yang paling sering aku rasakan. Oke, itu tantangan. Kalau sekarang momen-momen yang mengesankan apa Kak Mufi? Fantasi Tuli itu kan teater tuli pertama di Indonesia. Isyarat diubah jadi musik. Biasanya kan orang-orang buat musik dulu nih, baru diubah jadi bahasa isyarat. Tapi di sini di Fantasi Tuli kita punya keunikan sebab kita bikin bahasa isyaratnya dulu, baru diubah ke musik. Biasanya orang-orang tuh memahami musik dulu nih, terus liriknya gimana, terus baru dibuat isyaratnya. Dan merasa emosional dan visualnya gimana, gesturnya gimana, ekspresinya gimana. Contoh bahagia, terus buat isyarat dulu sudah, terus dipahami, baru diubah ke musik. Seperti pas gitu, disesuaikan. Jadi isyarat dulu baru musik untuk proses pembuatan lagu-lagu. Nggak cuman itu, tapi teman-teman tuli merasa musik kayak bagaimana caranya teman-teman tuli bisa menikmati musik itu penting sih, dan itu bikin aku senang juga bisa berbagi. Itu mungkin bisa jadi salah satu hal yang membuat Kak Mufi tuh merasa terikat kali ya, dan pengen terus gitu mengembangkan dan mempertahankan Fantasi Tuli gitu ya Kak Mufi ya. Iya, betul seperti itu. Nah, tapi masalahnya apa? Audisme. Audisme itu maksudnya kayak kayak orang-orang itu, masyarakat bilang teman-teman tuli itu bisa nggak, kayak nggak bisa, kayak nyanyi nggak bisa juga, terus kayak menikmati musik nggak bisa, cuman bisa bahasa isyarat toh. Itu namanya audisme. Jadi tantangannya itu. Jadi kami terus untuk advokasi terus supaya masyarakat itu terbuka pikirannya. Dan kalau budaya, kita tuh punya budaya beda dan bahasa yang beda.
teman-teman tuli dan dengar. I see, good sih. Benar-benar aku tidak menyangka ternyata sepanjang itu perjalanannya Kak Mufi. Jadi kan proyek terdekat dari Fantasi Tuli nih katanya mau ada teater musikal ya di awal Desember. Itu Kak Mufi mungkin bisa di spoiler nih dikit apa sih proyek tersebut? Judul teaternya Jemari. Jemari ini bercerita tentang dunia dengar dan dunia tuli. Gimana untuk menyatukan dua dunia ini? Gimana supaya dunia ini bersatu? Tergantung situasi orang-orang dengar dan tuli kan sebenarnya. Ada kehidupan. Contoh orang tua dengar punya anak tuli. Terus yang kedua orang tua tuli punya anak tuli. Dan yang ketiga orang tua tuli punya anak dengar. Seperti itu, kayak kehidupannya seperti apa. Jadi kayak slice of life. Ada cerita utamanya sih orang tuli dan dengar seperti jatuh cinta gitu ya. Oh, okay. Terus itu kayak gimana gambarannya? Tapi nggak cuma tentang pacaran toh. Jadi gimana mulainya dari teman, terus keluarganya mereka seperti apa dan lain-lain. Oke. Agak sedikit ada dramanya ya berarti ya. Setuju. Nah, sekarang Kapalka nih. Halo Kapalka. Kapalka, gimana sih awal kenal sama Kak Hasna Mufidah dan mau untuk berpartisipasi menyutradai musikal ini? Oke, kenal atau bertemu nih? Soalnya beda ya. Kenalan sama Kenal ketemu sama pertama bertemu. kalinya beda. Oke, berarti nggak langsung kenalan. Jadi pertama kali aku ketemu movie itu aku nggak langsung kenalan. Sebab aku ketemu movie itu waktu nonton Fantasi Tuli di FMI, Festival Musikal Indonesia. Di Movie Senandung tampil di Senyap. musikal Senandung Senyap. Jadi kebetulan waktu FMI tahun 2024 itu kami sama-sama tampil di FMI, cuma beda hari. Jadi FMI itu kan kayak dia biasanya tuh 3 hari. Aku tampil di hari pertama, kamu hari pertama. Oh, cuma beda jam kayaknya kita ya, beda jam aja. Jadi habis pertunjukan yang waktu itu aku ikutan selesai, pertunjukan berikutnya itu ada Fantasi Tuli. Oke. Fantasi Tuli tampil, terus aku kayak penasaran nih musikal Tuli itu seperti apa sih. Jadi itu pertama kali aku tahu movie dan terpapar musikal Tuli itu seperti apa gitu. Jadi dan waktu aku nonton Senandung Senyap itu dari Fantasi Tuli, aku kayak wah ternyata musikal dan isyarat tuh bisa seindah ini ya. Dan bisa yang maksudnya kan aku orang dengar yang sebelumnya sama sekali tidak pernah terpapar budaya Tuli, punya teman Tuli juga tidak. Jadi waktu nonton Fantasi Tuli itu pertama kali aku bener-bener oh seperti ini ya. Oh budaya Tuli tuh kayak gini ya. Tapi itu kan sebagai penonton ya udah cuma segitu aja gitu. Sampai akhirnya dan pada saat itu aku kayak wah keren nih Senandung Senyap musikal Tuli. Kalau ada lagi aku pengen nonton. Singkat cerita tahun 2025 jadi ada namanya Pascal. Pascal itu saat ini produser di Fantasi Tuli. Aku memang sudah kenal Pascal sebelumnya. Okay. Karena dari circle-circle permusikalan inilah. Terus Pascal hubungin aku. Aku kan memang biasanya kalau di musikal memang pekerjaanku itu kalau tidak menulis menyutradarai gitu. Terus ketika dia hubungin aku, dia ajak Kak mau nggak tolongin dong, bantuin, ikut dong sama project kita nih. Project apa nih gitu. Ayo gitu. Belum Musikal, di-spoiler ya? Belum di spoiler sampai akhirnya kata dia musikal Tuli, tunggu. Ini Fantasi Tuli yang waktu itu di FMI. Ya udah, akhirnya dari situ ketika terjun masuk dan diajak Pascal itulah pertama kali akhirnya aku kenalannya baru ketika diajak ini. Berarti udah notice kamu movie-nya dari Senandung Senyap. Notisnya udah dari Senandung Senyap. Kenalannya baru di sini. Dan itu pertama kali ketemu. Ini lucu juga, kan harusnya yang ngenalin Pascal. Waktu pertama kali kita ketemu itu Pascalnya malah nggak ada. Oh,
Pas kali malah nggak ada. Malah pas kali malah nggak ada. Jadi kayak dia nelpon aku kayak, Kak, Movie sama teman-teman yang lain tuh lagi pada latihan nih di sebuah kafe lah gitu. Di sebuah kafe mereka lagi latihan untuk waktu itu mereka lagi persiapan SIDEF Games. SIDEF Games. Jadi datang aja Kak biar kenalan dulu sebelum kita proses yang lain-lain. Ya udah itulah pertama kali kenalan, yang ngenalinnya nggak ada. Jadi terus aku nggak bisa bahasa isyarat. Alhamdulillahnya ada pada saat itu juga ada banyak teman-teman JBI yang lagi nongkrong bareng, jadi dibantu dan Movie juga membantu aku untuk mulai mempaparkan, ngasih tahu kosakatanya gini nih caranya, dia ajarin aku. I see. Tadi kan Kak Palka mention memang sudah di dunia permusikalan gitu ya, dan nah, aku mau tahu deh Kak, Alhamdulillah. proses latihannya sama teman tuli apa sih yang membedakan? Wah, itu ini unik. Ini aku sempat kayak kan karena di sini menyutradarainya berdua kan. Movie itu sutradara tulis, sutradara tengar. Jadi memang kita berdua nih sering menjadi teman diskusi dalam berbagai hal. Salah satunya pertanyaan itu juga pernah kita diskusikan karena Movie pernah tanya, beda nggak Pak Kak nyutradarain teman dengar sama teman tuli? Karena ya biasanya secara konvensional di dunia ini of course musikal orang-orang dengar semua isinya kan. Terus aku bilang sama Movie tahu nggak satu perbedaan yang paling beda banget, kalau teman dengar itu di teater biasa nyatet, kalau teman tuli enggak, kalau lagi blocking. Blocking itu proses dimana kita ya merancang posisi di adegan dan movement. Kalau teman-teman dengar tuh pasti, dan memang di budaya teater tuh kalau lagi blocking nggak nyatet tuh udah diliatin tuh sama sutradara. Emang bisa hafal kamu blockingnya kalau nggak dicatat gitu. Cuma teman-teman tuli ini waktu aku pertama kali ngajarin, nih anak-anak ini nggak ada yang mau nyatet nih. Mereka udah aku kasih blocking, maksudnya ada adegan yang panjang, pindah-pindahnya banyak kan dan sulit. Dan kadang ada detail-detail blocking yang berapa langkah ke sini harus begini apa-apa. Mereka nggak nyatet sama sekali. Cuma terus aku kayak oke, ini karena pertama kalinya jangan langsung ditegur keras. Kita lihat aja dulu, kita lihat mereka hafal atau tidak. Ternyata hafal karena mungkin teman-teman tuli itu visualnya tuh kuat sekali. Jadi soal menghafal blocking itu mereka wah cepet banget. Gak perlu aku ulang tuh, mereka cuma sekali aku kasih jalan blockingnya gini. Set, ayo kita ulang dari awal. Hafal mereka tanpa dicatat. Tapi nih Kak Palka sebelumnya sudah bisa bahasa isyarat belum? Belum deh, tadi belum pernah kan. Nah gitu berapa lama sih Kak proses otodidak belajar bahasa isyarat? Belajar bahasa isyaratnya mungkin bisa dibilang sambil berjalan. Jadi sambil nyutradarain, karena mungkin aku anaknya nekat ya. Dan suka terbawa adrenalin rush. Dan kebetulan emang waktu itu ketika memutuskan untuk terjun bersama di Fantasi Tuli ini, udah menyiapkan mental nih, tanda aku harus belajar. Jadi siapapun kalau ngeliat ada temen tuli ngobrol tuh, ngeliat movie, ngeliat apa, aku selalu liatin. Kayak sambil observing, lagi istirahat makan juga ngeliatin, sambil nambah-nambah kosakata gitu kan, ngeliatin. Kalau lagi ngobrol bareng juga, paling enggak tuh kayaknya yang memudahkan itu udah hafal abjad A sampai Z. Jadi kalau ada kata yang aku mau tanya, aku bisa eja, terus misalnya tanya ke Movie, ini apa? Jadi sambil jalan sambil belajar. Sampai sekarang pun bisa dibilang masih sambil belajar juga. Tadi yang aku tangkap sih banyak ya Kak perbedaan, dan juga mungkin bisa jadi pelajaran juga gitu buat Kak Palka. Betul. Nah kira-kira ngomong-ngomongin pelajaran apa sih Kak Palka buat kedepannya di teater setelah ada kolaborasi ini? Pelajaran yang paling besar bersama Fantasi Tuli itu soal akses sih. Soal akses, baik itu secara dari sisi produksi, maksudnya kalau kita menjadi penyelenggara dan kita meng-hire aktor atau membuat cerita, bisa kita gemakan lagi bagaimana biar lebih banyak akses untuk para teman-teman aktor tuli. Karena seperti yang tadi Movie sempat bilang, sebenarnya banyak loh talenta-talenta ini, dan mereka ingin sekali mengembangkan ya potensi dirinya ya, seperti manusia pada umumnya, kita kan sama-sama manusia ya, semua pasti punya keinginan seperti itu, tapi butuh akses itu, hak yang setara itu.
Kedua juga akses secara kalau misalnya kita melihat perspektif ya penonton gitu. Kayak banyak begitu aku masuk ke Fantasi Tuli ini dan kenal teman-teman Tuli, kadang tuh jadi kayak duh pengen ajak mereka juga nih nonton musikal ini, tapi sedih kadang aduh nggak ada akses subtitlenya lagi atau nggak ada JBI di pertunjukannya. Jadi menurut aku mungkin kedepannya paling tidak dari budaya menonton sih ya. Karena kan mungkin kalau untuk dari secara produksinya untuk membuat produksi untuk teman-teman Tuli itu harus melibatkan, pastinya kan harus ada teman-teman Tuli terlibat di situ di tim produksi. Tapi kalau dari teman-teman dengar ingin menyediakan akses yang lebih baik sebagai penyelenggara acara gitu, sediakanlah akses untuk para penonton teman-teman Tuli ini, JBI, subtitle. Maksudnya kan ini musikal dan industri istilahnya saya sempat baca kemarin hiburan offline baik itu teater atau konser atau musikal teater. Itu menurut aku kedepannya kalau aku akan bikin, aku akan sangat amat merekomendasi para tim produksi untuk menyediakan akses baik itu subtitle ataupun JBI agar kita bisa lebih inklusif. Oke, Kak Palka boleh nih beristirahat dulu sedikit. Terima kasih. Aku mau balik ke Kak Mufi. Kalau Kak Mufi gimana nih tanggapan kerja sama Kak Palka? Jujur loh. Jujur loh. Jujur ya, jujur. Sebetulnya sebelum aku punya pengalaman kolaborasi dengan teman-teman dengar, aku taunya teman-teman dengar itu kan bervariasi ya. Seperti kalau di Fantasi Tuli juga kan macam-macam orangnya. Aku senang dapat kesempatan untuk ketemu orang-orang baru. Termasuk Palka pertama kali sebetulnya aku nggak tahu Palka itu siapa. Aku benar-benar nggak tahu Palka itu siapa. Tapi aku tanya ke orang-orang kayak Palka itu siapa sih? Kayak nggak apa-apa kayak oh oke, ternyata pertama kali ketemu aku senang banget dan bersyukur sebab Palka itu pikirannya terbuka gitu ya dan bisa terbuka dengan diskusinya enak, komunikasinya enak. Biasanya orang-orang itu kan beda-beda ya, kayak pemikirannya beda-beda, kadang nggak nyambung dan banyak yang nggak setuju juga. Tapi kalau Palka tuh somehow nyambung dan open minded gitu, dan dia tahu situasinya itu seperti apa. Jadi kita kayak pertukaran ide dan riset sama-sama, kayak bertukar ide dan riset sama-sama, saling cerita juga dan berbagi masing-masing. Aku betul-betul senang sih kerja sama dengan Palka. Semoga ada kolaborasi berikutnya, Kak. Amin. Tapi kalau dari sisi kreatif Kak Mufi, siapa sih yang awalnya punya ide dalam penggarapan proyek musikal teater ini? Sebetulnya awalnya aku mau buat musikal lagi. Terus Pascal bilang, coba buat pementasan tunggal. Oh ya oke. Akhirnya sama Palka. Jadi yang menyutradarai proses Jemari sampai sekarang itu kami berdua. Bertiga kalau sama produsernya juga dihitung. Dari konsep pertunjukan yang disiapkan ini kan musikal ya Kak Mufi ya. Bagaimana para aktor teman Tuli merasakan tempo, beat, dan ritme musik, terus arahan dari Kak Palka juga, ada instruksi khusus misalnya nggak? Jujur prosesnya pertama kali belajar tempo itu tahun lalu. Kalau tahun lalu betul-betul semua aktornya itu Tuli, dengar nggak ada, benar-benar Tuli tok. Jadi yang dengar nggak ada. Jadi belajar musik itu fokus ke isyaratnya plus musik.
kalau soal tempo dulu itu masih kayak dibantu JBI gitu untuk aksesnya. I see. Contoh Aku ngebayangin nih. lirik plus musik. Heeh. Sebab Tuli kan buat isyaratnya. Plus akses kayak getaran gitu. Jadinya lebih ke merasakan getaran kan ada kayak boom boom boom. Nah, ada akses JBI juga tapi lebih ke membantu aja. Itu yang tahun lalu ya. Nah, tahun ini mungkin akan berbeda konsepnya. Aku pernah diskusi kayak gimana ya kalau teman-teman Tuli bisa belajar tempo. Sebab aku baru tahu musik itu ada temponya. Nah, cara belajar tempo itu seperti apa? Mungkin nanti JBI yang bantu untuk tempo ini nggak usah. Jadi supaya bisa lebih mandiri gitu. Jadi latihan sendiri, terus prosesnya gimana, terus belajar hitung-hitung tempo gitu. Seperti sekarang tadi kan proses sih ini, latihan terus dan untuk belajar tempo itu. Nah, itu yang ngajarin itu dia namanya. Aku baru tahu ada caranya sendiri untuk belajar tempo dari sini. Aku ini benar-benar awam banget ya, jadi nggak tahu. Tapi untuk yang yang boom boom tadi memang ada isyaratnya berarti ya. Boom boom teng tes tek tuk tak ding juga ada. Oke. Kenapa aku jatuh cinta dengan musik? Sebab dulu aku menari tapi aku nggak tahu soal kayak musik yang boom 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 itu nggak ada dan getaran dan ekspresif itu nggak tahu. Lalu setelah aku besar aku baru sadar. Oh, kayak apa ya yang bikin Tuli ternyata bisa pas dengan tempo. Lalu aku coba isyarat dan Kayaknya aku bisa bantu tambahin sedikit. Mungkin yang movie maksud juga getaran boom boom itu karena ada akses subwoofer. Ya kan? Ya. Jadi ketika kalau kita mau membantu subwoofer itu tuh salah satu akses penting khususnya kalau kita latihan ini ya teater musikal karena melibatkan musik dan menari. Untuk teman-teman Tuli, subwoofer itu tuh dia akan mengenhance getaran kan. Jadi teman-teman Tuli itu bisa merasakan tuh getaran musiknya der 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 dari kaki, bahkan dari badan aja tuh movie kerasa. Kadang kayak misalnya kan kadang di beberapa tempat latihan kita tidak punya akses subwoofer. Jadi kadang tuh misalnya lagi kayak waktu itu movie ada tarian yang sendiri. Kita pakai speaker Bluetooth-nya dikantongin sama movie di baju. Atau diginiin, dideketin. Karena kan dari speaker keluar tuh kayak geter-geter ya. Jadi itu maksud dari situ yang bisa getaran itu yang dia bilang ngerasain ternyata getaran ini tuh memang bagian dari musik dan bisa bikin teman-teman Tuli sadar akan temponya tuh dari getaran ini tuh bisa kita ngerasain nih timing tempo tuh seperti apa. Oke, itu bagian latihan yang paling menantang juga nggak sih? mungkin tambahan Palka tadi kayak kok bisa boom 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 gitu. Itu namanya gelombang. Jadi ini menarik. Ini salah satu diskusi aku sama Movie waktu kita baru-baru kenal kan, jadi sering riset dan ngobrol bareng. Aku nanya sama Movie perspektif dia dan pengalaman dia sebagai teman Tuli dengan musik gitu, seperti apa sih. Kebetulan saya ini memang entusias fisika karena dulu pernah kuliah fisika juga kan. Oh, keren. Terus aku ngobrol sama Movie dan aku setuju bahwa musik itu bukan hanya milik orang dengar, itu milik orang Tuli juga yang notabene tidak bisa mendengar bunyi gitu ya secara fisik, nggak bisa. Tapi karena musik itu sebagai suara, dia itu jadi scientific nih. Secara fisika kan dia itu adalah gelombang yang bergetar, ada getaran. Ini ada kelas fisika khusus ya? Iya, jadi ada kelas fisika juga nih. Gelombang, getaran, dan getaran itu ya kerasa. Ya. Bahkan kan ada ibaratnya suara atau bunyi-bunyian yang dia itu getarannya lebih rendah, itu bahkan di orang dengar pun udah gak kedengeran, tapi masih bisa kita rasain getarannya atau perasaan gak nyaman gitu. Kayak contoh kecil ya, kalau untuk orang dengar kalau mau mengexperience
memahami seperti apa teman tuli mengexperience getaran itu. Kalau di film horor, di scoring musiknya itu suka dimasukin frekuensi suara yang gak kedengeran di speaker. Tapi kita suka merasa kayak gak nyaman atau apa nonton film horor. Itu sebenarnya karena frekuensi getaran yang gak bisa kita dengar secara fisik dari telinga, tapi di sini Di kita situ, berasa. iya. Nah, temen tuli tuh fully frekuensi suara sampai yang harusnya ya kedengaran di teman dengar, di temen tuli tuh wah kerasa banget itu semua di badan. Gitu. Oh, ini bagus banget sih penjelasannya Kak. Jadi Aku memang bertanya-tanya. Jadi memang musik itu milik semua, itu universal. Semua bisa menikmati. Oke. Ini buat Kak Mufi sama Kak Palka juga, berarti ini salah satu hal yang paling menantang lah ya selama proses latihan ini. Atau mungkin yang tadi yang blocking visual. Kalau menurut Mufi gimana? Yang paling menantang? Semua menantang nih. Happy kok. Aku sih happy-happy aja. Happy aja sebenarnya latihannya. Cuma mungkin yang menantang lebih kepada bahwa sama-sama belajar ya. Karena kan ini benar-benar kolaborasi antara teman tuli dan teman dengar. Aku merasa kayak pasti kan komunikasi itu, apalagi kita yang teman dengar juga baru belajar nih bahasa isyarat rata-rata. Terus misalnya teman-teman tuli juga jadi harus sambil ngobrol, sambil berproses, sambil mengajari kita juga. Jadi mungkin tantangannya di situ. Tapi itu menurut aku tantangan positif sih, karena jadi banyak memang yang harus dikerjain, tidak seperti latihan musikal biasanya. Tapi menurut aku ini adalah langkah yang harus dilakukan, langkah yang baik, karena kayak kalau PR-nya diselesain sekarang, berikutnya kalau mau bikin lagi udah nggak dari nol banget lagi, udah lebih enak. Iya, benar banget. Karena udah belajar. Kalau menurut aku tantangannya itu musikal tuli itu kan beda dengan musikal umum atau musikal yang lainnya. Nah, Itu betul-betul beda ya. Betul, itu juga. Sebab prosesnya itu butuh waktu yang panjang. Seperti butuh durasi waktunya dan lain-lain itu butuh proses yang panjang. Betul. Tantangan kita adalah kita butuh waktu. waktu Kita butuh waktu. dari Kak Palka dan untuk Kak Mufi juga nih, pesan yang ingin disampaikan dalam pertunjukan Jemari nih apa sih? Kamu dulu. Siapa dulu? Apa aku duluan. Ulang. Oh Jepang. Oh Jepang. Gimana Kak Palka? Oke, Jangan baik. belum tadi udah disiapin belum ya? Sudah. Oh, sudah. Sudah saya pelajari. Oke, gimana? Kalau misalnya kita nggak, ini pesan secara spesifiknya atau lebih ke Jemari ini apa sih gitu? Lebih ke Jemari. Jemari ini apa sih gitu Iya. ya? Pakai bahasa Inggris boleh ya? Karena kayaknya enaknya pakai bahasa Inggris. An introduction to deaf culture through song, dance, and romance. Oh, kayaknya memang sudah disiapkan ya. Sudah disiapkan kata-kata itu. Oke, kalau dari Kak Mufi nih Kak, pesannya? Aku di Indonesia 90% 90% orang di Indonesia, orang tua dengar, punya anak tuli, termasuk aku mungkin hidup beda-beda dengan teman tuli yang lain. Orang tuaku gak pernah melarang aku untuk berisyarat, kayak nyuruh aku untuk berbicara. Aku berharap ini sebetulnya papa aku itu satu-satunya pintu pertama yang membuka aku ke dunia yang berbeda.
seperti pintu pertama gitu ya ke dunia yang berbeda. Aku berharap Jemari ini bisa membawa orang-orang supaya tahu tentang tentang dua dunia dan bagaimana dua dunia ini bisa bersatu. Cie. Sangat meaningful, Aku setuju sih. Nah ini pesan dan kesan juga ya terakhir nih untuk Kak Mufi dan Kak Palka. Mungkin Kak Mufi dulu kali ya. Nah menurut Kak Mufi nih apa sih tantangan terbesar dalam pendidikan anak tuli di Indonesia saat ini? Tantangannya itu sistem. Contoh yang pertama apa? Bahasa isyarat tuh nggak boleh. 2, kurikulumnya beda dengan pendidikan lain itu beda untuk kurikulum teman-teman tuli. Fakta ini pendidikan tuli di Indonesia sistem itu melarang anak-anak tuli untuk berbahasa isyarat. Bener, jadi nggak setara gitu ya, nggak adil menurut kami. Dampaknya itu besar. Anak-anak tuli jadinya tertinggal. Seperti apa ya contohnya? Seperti ada kesulitan dan banyak hambatan juga. Contoh komunikasi nggak bisa, mau aktif nggak bisa, mau teater gitu. Misal contohnya. Aku berharap pendidikan itu harus diubah untuk jadi lebih baik lagi. Sebetulnya aku dulu waktu kecil lahir tuli. Situasi di Indonesia itu cari-cari pendidikan lebih layak gimana di SLB. Terus aku pindah ternyata kayak kurang gitu ya aksesnya kayak ya. Itu sih tantangannya yang aku lihat di teman-teman tuli. Jadi identitasnya itu bukan tuli tapi cuman tuli yang hidup di dunia dengar aja gitu. Kalau pendidikan tuli diubah dan jadi lebih baik, seperti misal teman-teman tuli itu mungkin bisa berkembang, kemampuannya bisa naik, bisa aktif, bisa hidup seperti orang-orang dengar. Bedanya apa? Butuh akses aja. Udah itu aja. Kalau dari Kak Palka sendiri memang kurang lebih gimana Kak, sama? Untuk Atau apa? penambahan Tentang kurikulum kali ya? advokasi dan pendidikan. Menurut aku harus ada penyetaraan kurikulum. Dan penyetaraan itu nggak berarti sesimpel kayak oh ya udah pelajarannya samain. Enggak, tapi juga bagaimana ada akses lebih yang harus diberikan mungkin ke teman-teman tuli agar bisa jadi setara nih yang didapatkan. Karena setelah ngobrol dan berproses bersama teman-teman tuli kan sering curhat-curhat juga dulu sekolah gimana sih kan kita penasaran kan seperti apa sih guru itu kalau menerangkan pelajaran segala macam dan ternyata aku merasa kayak damn it's our fault gitu kayak maksud aku sedih banget loh ketika tahu bahwa misalnya kita sempat waktu itu ngobrol kalian belajar sex education kapan? Sex education sesimpel ini deh mengenal anggota tubuh. Itu kita yang teman-teman dengar rata-rata SD udah diajarin. Dari SD kita udah tahu nih anggota-anggota tubuh yang intim, sensitif, yang mana yang tidak boleh dipegang, yang mana ini. Teman-teman tuli itu bahkan ada yang sampai SMA tuh nggak tahu pelajaran tentang itu, tidak pernah mengenal sex education segala macam. Dan it's a fact. Dan itu common di Indonesia, nggak cuma pengalaman 1-2 orang, nggak, everybody. Jadi menurut aku ini sebuah ketidakadilan yang sangat tidak adil. Bagaimana keterbatasan seperti kalau ini aku meminjam kata-kata dari teman-teman tuli ya. Jadi dan ini aku ngambil juga dari musikal Senandung Senyap, ada kata-kata kita tuli dianggap bodoh, nggak bisa apa-apa, jadi nggak diajarin lebih. Dan itu ngena banget ketika aku makin kenal teman-teman tuli. Wow, ini seharusnya tugas kita, tugas pemerintah, tugas semuanya bersama-sama untuk merangkul mereka yang minoritas gitu. Seperti yang tadi, kalau dari tadi mungkin Mufi bilang bagaimana dua dunia bisa menjadi satu.
dalam artian lain bagaimana kita tuh di dunia ini berbagi ruang. Jadi might as well kita gandeng sama-sama semuanya kasih akses yang benar gitu. Dan kayak sesimpel juga bagaimana menurut aku ya di Indonesia agar pendidikan itu lebih merata, lebih setara. Bahasa isyarat sebagai bahasa pengantar dan pelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa tertulisnya itu tuh harus bagaimana nih diusahakan agar penyampaian informasi tuh nyampe 100% kalau ke teman-teman tuli. Karena kayak misalnya nih di proses Jemari kan aku kan juga menulis naskahnya. Ada satu kata waktu itu sempat kebingungan karena ada kata-kata eksploitasi di naskah. Dan teman-teman tuli di situ pada nanya, Palka maaf ya, aku sampai sedih banget waktu itu karena waktu itu Arsa atau siapa yang bilang ke aku, Palka maaf ya, tuli soalnya terbatas nih pengetahuannya dari dulu kita sekolah, eksploitasi itu apa ya artinya? Ini baru di Jemari ini. Di Jemari ini, ya kan waktu itu kita pas lagi reading pada nanya, eksploitasi itu apa ya? You will think itu adalah suatu kata yang kalau udah umur segini semua orang pasti tahu lah di zaman modern ini. Tapi seterbatas itu akses pendidikan terhadap teman-teman tuli dan mungkin teman-teman disabilitas yang lain juga. Sehingga kayaknya informasi itu gak nyampe 100% gitu loh selama mereka sekolah. Karena akses di sekolahnya tidak 100% untuk mendukung mereka agar memahami semuanya. Jadi akhirnya di situ ya kita juga jadi ruang belajar bersama, kita kayak ya udah jadi apa ya, jadi kuliah bareng, kelas bareng lagi, kayak yuk kita sama-sama berbagi ilmu gitu. Oh my god, aku baru tahu. Iya. Ternyata memang ada Aku menangis bukan karena kasihan ya sama teman-teman, tapi menangis karena kayak tega banget dunia ini gitu. Itu tidak setara itu gitu, maksudnya jujur Tidak kayak setara iya. itu. Harusnya kan di-adjust gitu loh, disamakan gitu Kak. I bet this is news to many people. It's news for me as It's well. news for me as well. Yeah. Oh oke. Nah, Oke, contoh cerita nyata. Dulu waktu sekolah di SLB, sebetulnya aku punya adik. Punya adik beda 8 tahun. Belum sekolah. Oke, playgroup. Mungkin saya kayak playgroup gitu ya. Oke. Aku masih SD. Tapi aku lihat adik aku kayak pinter bahasa Inggris gitu. Tapi aku kayak nggak ada nih, nggak bisa. Nah, apa nih penyebabnya? Nah, aku udah lulus SD, setelah itu aku nggak mau lanjut ke SLB lagi. Soalnya aku tahu kalau kualitas SLB itu kurang ya. Jadi kesempatan untuk sekolah lain aku pengen nyoba. Terus aku cari-cari, ternyata contoh matematika, terus bahasa Inggris, terus fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Itu aku mau belajar juga. Ada musik juga. Terus pertama aku ikut tes. Kayak, waduh ada bahasa Inggris, terus aku gak bisa nih. Terus aku gak bisa bahasa Inggris. Terus kayak ya udah pasrah. Terus oke. Terus aku kayak pokoknya nggak mau SLB nih, nggak mau SLB lagi. Kayak soalnya kayak cuman 1, 2, 3, 4, kayak cuman belajar dasar-dasarnya aja gitu. Akhirnya kepala sekolah telepon mama aku, terus bilang nilai bahasa Inggrisnya Mufi 0, tapi saya mau ketemu langsung gitu. Terus waktu ketemu kepala sekolah, dulu sekolahnya bagaimana? Apa alasannya mau sekolah di sini? Tapi kan kamu nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kenapa mau sekolah di sini? Mau belajar musik. Aku jawab gitu. Langsung diterima deh habis itu. Nah, jadinya aku benar-benar berusaha untuk belajar bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi. Itu berat sih, tapi nggak apa-apa, aku berusaha terus saja. Dan supaya tambah-tambah paham, benar-benar belajar sendiri tuh aku
Itu sih yang jadi masalah akses. Karena kurikulumnya beda. Kurikulum SLB dan sekolah umum itu beda. Sebab apa, kalau orang-orang itu mikirnya kita tuh bodoh gitu ya. Jadi mungkin situasi dan masalah pendidikannya untuk teman-teman disabilitas termasuk tuli itu berbeda. Tapi keren kamu Vi, bener deh. Best. Kebetulan musikal Jemari ini akan hadir sebagai selebrasi lah untuk Hari Disabilitas Internasional ya, betul ya. Nah, ada pesan gak yang ingin disampaikan dari Kapalka, Kak Mufi, dan juga sekalian sedikit promo lah. Musikal Jemari ini ntar bisa ditonton di mana, tanggal berapa? Oke, musikal tuli pertama di Indonesia, Fantasi Tuli. Musikal judulnya Jemari. Nanti bulan Desember, pas Hari Disabilitas Internasional, itu untuk merayakan HDI, harapannya musikal Jemari ini supaya masyarakat bisa terbuka pemikirannya, hatinya juga terbuka. Mungkin mau nonton Jemari, teman-teman mau nonton Jemari bisa beli tiketnya di link Instagram Fantasi Tuli, bisa dicek ya teman-teman, oke? Dari kamu, dari Kak Palka, pesan-pesannya nih, kebetulan Hari Disabilitas Internasional juga kan. Pesan-pesannya musikal Jemari yang akan tampil bersamaan dengan momen Hari Disabilitas Internasional, harapannya semoga bisa membawa pesan dan menggaungkan terus pesan bahwa akses adalah hak seluruh manusia di muka bumi ini, dan bahwa akses itu tidak hanya tentang memberi ruang tapi tentang berbagi ruang. Bagaimana kita bisa sama-sama hidup bersama di dunia ini, di negeri ini seadil-adilnya, dan ya semua hak terpenuhi agar semua bisa hidup dengan baik. Asik, mantap. Thank you sekali. Amin, semoga semuanya setara dan inklusif. Amin gini ya. Amin. Kalau amin banget pakai 2. Yeay, thank you. Terima kasih banyak ya Kak Mufi, Kak Palka, Kak Prima juga. Melalui obrolan kita hari ini, kita paham ya bahwa seni pertunjukan adalah jembatan empati yang luar biasa antara teman tuli dan teman dengar. Harapan besarnya semoga masyarakat luas ya terus mendukung kesetaraan akses dan ruang kreatif sehingga teman tuli dapat terus berkarya dan mengedukasi kita semua tentang budaya dan hak-hak mereka. See you next time. Bye. Yay.